Ini respons paguyuban lender usai indikasi fraud dana syariah Indonesia terungkap. Senin, 19 Januari tahun 2026 jam 19:43. Web Kontan Co.id Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan OJK, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bareskrim Polri, dan Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya indikasi fraud dana lender dalam permasalahan gagal bayar fintech, peer-to-peer, P2P, lending berbasis syariah, PT Dana Syariah Indonesia, DSI. Salah satunya yakni terindikasi adanya aliran dana DSI ke perusahaan yang terafiliasi dengan kolega dan manajemen DSI, serta menciptakan proyek-proyek fiktif. Hal itu terungkap saat rapat Komisi Ketiga DPR RI, Kamis 15 Januari tahun 2026. Paguyuban lender DSI lantas turut angkat bicara usai terungkapnya indikasi fraud di masalah gagal bayar DSI. Pengurus Paguyuban Lender DSI, Bayu, mengatakan pihaknya meminta pihak terkait, termasuk PPATK, mengusut tuntas aliran dana tersebut. Kami juga meminta menyita seluruh aliran dana tersebut beserta aset pribadi jika diperlukan, katanya kepada Kontan. Senin, 19 Januari tahun 2026, Bayu mengatakan Paguyuban Lender DSI juga mengecam tindakan yang dilakukan DSI itu. Terlebih, disebutkan bahwa 99% proyek adalah fiktif seperti yang disampaikan Bareskrim Polri. Dia juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari OJK yang kecolongan oleh tindakan DSI selama bertahun-tahun. Kami tak habis pikir OJK yang mengawasi dan memberi izin operasi bisa kecolongan atas hal tersebut yang berlangsung bertahun-tahun, ungkapnya. Selain itu, Paguyuban Lender DSI juga meminta agar Bareskrim Polri menangkap dan mengadili pelaku terindikasi fraud DSI dengan seadil-adilnya jika memang pidana. Dia mengatakan pihaknya meminta agar DSI tidak boleh pilot dan tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana lender 100% dengan cara apapun. Bayu juga meminta Bareskrim Polri bisa terbuka dengan hasil sitaan kasus DSI. Dengan demikian, lender bisa mengetahui dengan pasti dana yang tersisa akibat masalah DSI. Jangan sampai nanti yang disita 2 triliun rupiah, tetapi diumumkan malah 1,2 triliun rupiah. Kasihan rakyat, termasuk lender yang menjadi pihak paling dirugikan, tuturnya. Lebih lanjut, Paguyuban Lender DSI juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk memastikan bahwa seluruh lender terdaftar sebagai korban dan menerima restitusi yang adil, serta dipermudah pelaporannya. Sebab dia menganggap OJK sudah melakukan audit internal dan pasti ada data lender. Oleh karena itu, dia berharap nantinya para lender hanya perlu mengonfirmasi saja dan memastikan bahwa status datanya terdaftar. Paguyuban Lender DSI juga meminta agar rapat umum pemberi dana RUPD dapat segera dilakukan, paling lambat Januari 2026. Bayu juga mendesak agar DSI segera melakukan pencairan proporsional dana lender tahap kedua dalam waktu dekat dengan proporsi yang masuk akal atau minimal 20% minus 30% dari total dana. Berdasarkan data terbaru Paguyuban Lender DSI, total kerugian para lender mencapai 1,41 triliun rupiah per 14 Januari tahun 2026. Adapun nilai itu dihimpun dari 4.898 lender. Indikasi fraud kasus DSI. Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan langsung, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro,
dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK. Agusman menyampaikan pihaknya menemukan indikasi kuat fraud dana lender yang dilakukan DSI. Agusman menerangkan setidaknya ada 8 temuan indikasi fraud yang dilakukan DSI. Poin pertama, dia bilang DSI didapati menggunakan data borrower real untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk menghimpun dana baru atau rollover dana dari lender. Poin kedua, Agusman menerangkan DSI diketahui mempublikasikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan di website dan aplikasi untuk penggalangan dana lender. Selanjutnya, DSI juga menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain untuk ikut menjadi calon lender. Berikutnya, ungkapnya dalam rapat dengan Komisi Ketiga DPR RI. Kamis 15 Januari tahun 2026. Poin keempat, OJK juga menemukan DSI menggunakan rekening perusahaan, vehicle yang didirikan oleh manajemen DS1 untuk menerima aliran dana dari rekening escrow atau rekening penampungan lender. Kelima, ditemukan penyaluran dana lender kepada perusahaan terafiliasi. Keenam, DSI menggunakan dana lender yang belum dialokasikan kepada suatu proyek, unallocated, untuk membayar dana dan atau imbal hasil lender lain yang telah jatuh tempo atau istilahnya Ponzi. Selain itu, DSI juga menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet. Terakhir, DS1 teridentifikasi melakukan pelaporan yang tidak benar sesuai kondisi penyelenggara. Sesungguhnya kepada OJK maupun publikasi kepada masyarakat. Jadi ada skema Ponzi seperti yang disampaikan Polri. Intinya, memang kami lihat ada indikasi fraud atau kriminal, kata Agusman. Usai menemukan adanya indikasi fraud tersebut, Agusman menerangkan OJK melaporkannya kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bareskrim, Polri pada 15 Oktober 2025. OJK juga meminta tolong kepada PPATK pada 13 Oktober tahun 2025 untuk menelusuri rekening DSI. Pada 13 Oktober tahun 2025, OJK Hugatela melakukan pemeriksaan khusus terhadap DSI hingga batas waktu 31 Maret 2025. OJK juga sudah mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha terhadap DSI pada 15 Oktober tahun 2025. Sehingga fintech lending tersebut salah. Satunya dilarang menyalurkan pendanaan baru. Kini, status DSI sudah berada dalam tahap pengawasan khusus. Senada dengan OJK, Bareskrim, Polri juga menemukan adanya indikasi fraud dan skema Ponzi dalam penanganan perkara DSI, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Dirtipi Deksus. Bareskrim Polri, Ade Sofri Simanjuntak, bilang pihaknya menangani permasalahan DSI berdasarkan 4 laporan polisi yang masuk. Ade menyampaikan, kepolisian menemukan bahwa DSI diduga menggunakan pembiayaan dari lender untuk mendanai proyek fiktif. Dia menerangkan kronologinya, yakni sekitar Juni tahun 2025. Terdapat pengaduan masyarakat atau para lender DSI yang disampaikan kepada OJK mengenai kesulitan melakukan penarikan dana. Adapun imbal hasil yang dijanjikan DSI adalah 18% akan diberikan kepada para lender. Dalam temuan, Adi mengatakan DSI diduga menciptakan borrower-borrower fiktif atau borrower asli dengan proyek fiktif. Hasil penyelidikan yang didapatkan, betul borrower menjalani kerjasama dengan DSI. Setelah itu disalurkan pinjamannya
kepada borrower tersebut. Namun, pihak borrower tanpa sepengetahuan borrower itu digunakan kembali oleh DSI untuk menciptakan proyek-proyek fiktif buatan dari DSI. Antara 100 yang diklaim, 99-nya adalah fiktif, tuturnya. Dalam perkembangannya, Edi mengatakan ada beberapa indikasi fraud yang ditemukan atau berhasil diidentifikasi oleh tim penyidik. Dia menjelaskan dana lender yang dihimpun melalui rekening escrow diduga dialihkan ke beberapa perusahaan terafiliasi dari DSI. Jadi, bukan disalurkan kepada borrower, tetapi dialihkan ke rekening vehicle atau rekening escape-nya. Kemudian, langsung masuk ke rekening perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI atau yang dikenal dengan perusahaan vehicle atau rekening vehicle yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham di PT DSI dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pendanaannya. Kata Ade bilang, tim juga menemukan fakta bahwa ada proyek fiktif yang diciptakan dengan menggunakan borrower yang sudah masuk dalam list oleh PT DSI. Dia bilang borrower yang masuk dalam list itu sendiri tidak mengetahui ketika namanya digunakan. Kembali dengan tujuan agar kembali mendanai proyek fiktif ciptaan dari PT DSI. Atas hasil penyelidikan, ditemukan 2 calon bukti yang sah terkait dengan tindak pidana. Alhasil, Bareskrim Polri meningkatkan perkara DSI menjadi penyidikan pada 14 Januari 2026. Dan kini proses penyidikan masih berlangsung. Sementara ini, yang teridentifikasi sebesar 2,4 triliun rupiah dan tidak menutup kemungkinan bisa bertambah lagi, kata Ade. Jakarta, dikutip Jumat 16 Januari tahun 2026. Ade mengungkapkan terdapat 4 laporan dengan 3 terlapor dalam dugaan kasus fraud DSI dan semuanya masih dalam proses pencarian serta pengumpulan alat bukti. Dari laporan itu, 99 lender telah teridentifikasi sebagai korban. Setidaknya ada 1.500 lender yang kemudian kita tengarai adalah korban dari hasil pemeriksaan OJK. Pemeriksaan OJK periode 2021 hingga 2025. Ujar Ade. Saat ini, penyidik Mabes Polri telah menaikkan status kasus DSI ke penyidikan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan modus penciptaan borrower fiktif maupun asli dengan proyek fiktif. Selanjutnya, OJK juga melaporkan hasil temuan pemeriksaan terhadap DSI berkaitan adanya indikasi fraud dana lender kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025 untuk ditindaklanjuti secara lebih luas. Pada 15 Oktober tahun 2025, OJK juga telah menetapkan sanksi pembatasan kegiatan usaha PQ kepada Dana Syariah Indonesia. Sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender dan mencegah adanya korban baru. Salah satu pelarangannya, yakni DSI tidak dapat melakukan kegiatan penyaluran pendanaan baru selama masa pembekuan. Agusman menyatakan saat ini DSI telah berada dalam pengawasan khusus. Jadi, pengawasan OJK ada berupa normal, intensif, dan khusus. Dia bilang pengawasan khusus adalah yang paling berat dan ada jangka waktunya. Apabila pengawasan khusus, jangka waktunya nanti terlampaui. Tentu akan ada ancaman cabut izin usaha. Namun, jangan sampai ke sana dahulu. Kami ingin pengembalian dana lender dahulu daripada hal lain. Itu yang diharapkan kami, ungkapnya. Ade mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengawasan dari OJK sejak 2021 hingga 2025, teridentifikasi kurang dari 1.500 lender
yang menjadi korban. Adapun penanganan perkara DSI tersebut berdasarkan 4 laporan polisi yang masuk. Dia merinci bahwa 1 laporan berasal dari OJK diwakilkan kuasa hukum. Kemudian 3 laporan lainnya berasal dari lender yang diwakilkan kuasa hukum. Adi mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan terhadap DSI, pihaknya kemudian memutuskan untuk meningkatkan status perkara. Tersebut masuk tahap penyidikan sejak 14 Januari tahun 2026. Artinya, dia bilang peningkatan status perkara tersebut dilakukan berdasarkan dari fakta-fakta yang didapatkan selama penyelidikan, berangkat dari fakta penyelidikan yang didapatkan dengan minimal 2 calon alat bukti sah yang dikantongi oleh tim penyelidik. Maka status penanganan perkara DSI ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tuturnya, sebagai informasi, berdasarkan data terbaru paguyuban lender DSI, total kerugian para lender mencapai 1,41 triliun rupiah per 14 Januari tahun 2026. Adapun nilai itu dihimpun dari 4.898 lender. Indikasi fraud kasus DSI. Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan langsung Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK, Agusman menyampaikan pihaknya menemukan indikasi kuat fraud dana lender yang dilakukan DSI. Agusman menerangkan setidaknya ada 8 temuan indikasi fraud yang dilakukan DSI. Poin pertama, dia bilang DSI didapati menggunakan data baraureal untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk menghimpun dana baru atau rollover dana dari lender. Poin kedua, Agusman menerangkan DSI diketahui mempublikasikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan di website dan aplikasi untuk penggalangan dana lender. Selanjutnya, DSI juga menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain untuk ikut menjadi calon lender berikutnya. Ungkapnya dalam rapat dengan Komisi Ketiga DPR RI, Kamis 15 Januari tahun 2026. Poin keempat, OJK juga menemukan DSI menggunakan rekening perusahaan, vehicle yang didirikan oleh manajemen DSI untuk menerima aliran dana dari rekening escrow atau rekening penampungan lender. Kelima, ditemukan penyaluran dana lender kepada perusahaan terafiliasi. Keenam, DSI menggunakan dana lender yang belum dialokasikan kepada suatu proyek, unallocated untuk membayar dana dan atau imbal hasil lender lain yang telah jatuh tempo atau istilahnya Ponzi. Lain itu. DSI juga menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet. Terakhir, DSI teridentifikasi melakukan pelaporan yang tidak benar sesuai kondisi. Penyelenggara sesungguhnya kepada OJK maupun publikasi kepada masyarakat. Jadi, ada skema Ponzi seperti yang disampaikan Polri. Intinya, memang kami lihat ada indikasi fraud atau kriminal, kata Agusman. Usai menemukan adanya indikasi fraud tersebut, Agusman menerangkan OJK melaporkannya kepada Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bareskrim, Polri pada 15 Oktober 2025. OJK juga meminta tolong kepada PPATK pada 13 Oktober tahun 2025 untuk menelusuri rekening DSI. Pada 13 Oktober tahun 2025, OJK Huga Tela melakukan pemeriksaan khusus terhadap DSI hingga batas waktu 31 Maret 2025. OJK juga sudah mengenakan sanksi
Pembatasan kegiatan usaha terhadap DSI pada 15 Oktober tahun 2025 sehingga fintech lending tersebut salah. Satunya, dilarang menyalurkan pendanaan baru. Kini, status DSI sudah berada dalam tahap pengawasan khusus. Senada dengan OJK, Bareskrim Polri juga menemukan adanya indikasi fraud dan skema Ponzi dalam penanganan perkara DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Dirtipideksus Bareskrim Polri Adi Safri Simanjuntak bilang pihaknya menangani permasalahan DSI berdasarkan 4 laporan polisi yang masuk. Adi menyampaikan kepolisian menemukan bahwa DSI diduga menggunakan pembiayaan dari lender untuk mendanai proyek fiktif. Dia menerangkan kronologinya, yakni sekitar Juni tahun 2025. Terdapat pengaduan masyarakat atau para lender DSI yang disampaikan kepada OJK mengenai kesulitan melakukan penarikan dana. Adapun imbal hasil yang dijanjikan DS1 adalah 18% akan diberikan kepada para lender. Dalam temuan, Adi mengatakan DS diduga menciptakan borrower-borrower fiktif atau borrower asli dengan proyek fiktif. Hasil penyelidikan yang didapatkan. Betul, borrower menjalani kerjasama dengan DSI. Setelah itu, disalurkan pinjamannya kepada borrower tersebut. Namun, pihak borrower tanpa sepengetahuan borrower itu digunakan kembali oleh DSI untuk menciptakan proyek-proyek fiktif buatan dari DSI. Jadi, antara 100 yang diklaim, 99-nya adalah fiktif, tuturnya. Dalam perkembangannya, Ade mengatakan ada beberapa indikasi fraud yang ditemukan atau berhasil diidentifikasi oleh tim penyidik. Dia menjelaskan dana lender yang dihimpun melalui rekening escrow diduga dialihkan ke beberapa perusahaan terafiliasi dari DSI. Jadi, bukan disalurkan kepada borrower, tetapi dialihkan ke rekening vehicle atau rekening escape-nya. Kemudian langsung masuk ke rekening perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI atau yang dikenal dengan perusahaan vehicle atau rekening vehicle yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham di PT DSI dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pendanaannya, kata Ade. Ade bilang, tim juga menemukan fakta bahwa ada proyek-proyek fiktif yang diciptakan dengan menggunakan borrower yang sudah masuk dalam list oleh PT DSI. Dia bilang borrower yang masuk dalam list itu sendiri tidak mengetahui ketika namanya digunakan kembali dengan tujuan agar kembali mendanai proyek-proyek fiktif ciptaan dari PT DSI. Atas hasil penyelidikan, ditemukan 2 calon bukti yang sah terkait dengan tindak pidana. Alhasil, Bareskrim Polri meningkatkan perkara DSI menjadi penyidikan pada 14 Januari 2026. Dan kini proses penyidikan masih berlangsung.